Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022. Kurang berapa hari? 1, 2, 3, 1, 2, 9 ya. 9, 10, 11. 11 hari lagi. Hamin 11 Idul Kurban. Tetap semangat, mudah-mudahan tetap sehat. Yang jarum-jarum habis ngasah juga mudah-mudahan selekas diberi kesehatan. Kita informasikan terlebih dahulu stok di Gubuk GSN untuk stroping sementara kosong. Stroping kosong. Biasanya di sini dipakai tatakan. Baik stroping medium ataupun jumbo masih kosong. Mudah-mudahan segera selesai penggarapannya. Terus tali menipis banget untuk tali yang 20 meter. Yang ukuran 10 juga menipis. Kalau yang ukuran 10 meter nilon buat kepala masih ada ini. Yang ini loh. Ini buat kepala, satu karabiner gede, lega, enak. Ini 10 meter. Kalau yang dipakai rope squeeze dan barley itu 20 meter. Yang warna hitam ataupun biru 2 karabiner, enak, aman, nyaman kalau dipakai untuk pemula. Terus yang 10 meter lonjor lurus satu karabiner itu dipakai untuk ikat kaki-kaki, jadikan satu bisa. Ada yang 10 meter dibagi 2, 5 meteran buat kaki-kaki juga bisa, buat
kaki dan lempeng bisa. Jadi 5 meter buat kaki, 5 meter buat lempeng bisa. Tas tinggal itu, menipis banget tas. Honing sharpening masih kosong juga, kosong ini honing sharpening, tinggal yang premium ini bohler. Terus pisau seset, ini baru beres 2. Nih pisau seset yang macam nih, ini lebih gede, full kayu aren baja wilis, lebih gede, paling panjangnya sekitar 11-12 cm untuk panjang bilanya, tapi di model gede lega pegangannya jumbo. Tanyakan ke admin, cuma 2 stoknya, diamankan lah, slotnya itu diamankan. Untuk kaos sedang produksi finishing, ini ada XL warna biru, cakep warna birunya, ada coklat warna ukuran M lengan pendek, ada XL kuning, ada M biru, dan XL merah. Untuk golok-golok premium aman, premiuman itu kan untuk kelas yang udah gandrung, bukan main dengan bila. Kelas-kelasnya ngetop ini premiuman, ada full tanduk kerbau hitam, full tanduk kerbau bule, ada handle tanduk, ada full kayu beraneka kayu, ada handle tanduk beraneka kayu, dan sebagainya. Terus pisau-pisau sembelih ada, pisau-pisau bushcraft ada, pisau seset sebagian ada. Ini yang kemarin baja karbon steel sarung kulit premium, nah ini ada karbon loh ya, tajamnya bukan main, tapi cepet karat, tajamnya jos, di honing, di stropping bisa selis tisu, greges banget. Yang Willys Gen 1 masih ada, ini Willys Gen 1, bukanya jahitannya ditaruh di atas, jadi megang gini aman, gini aman, begini aman, yang penting ditaruh atas karena bentuk bilahnya begini. Willys Gen 1 ini masih ada, bullnose full kelengkeng baja Willys masih ada. Dan seterusnya ada pisau-pisau sembelih model golok pisau ada. Dan di sebelah sana sendiri baja Willys golok sembelih material baja Willys Gen 2 30 cm, ada handle buwi, handle jengkolan, nanti kita buat gebrakan, nunggu malam Jumatnya, kita ngalap berkahnya malam Jumat, ditunggu. Makanya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Ketika kita live langsung, Anda adalah penonton yang pertama dan pengkomen yang pertama. Hadir Ustaz, dan seterusnya. Itu nanti kita kasih gebrakan di harga insya Allah di bawah 500.000. Wah, ini yang cari. Saya dananya cuma sekian, enak gitu. Kita tuh lebih senang gitu. Kita punya dana 700 atau kita punya dana 1 juta, saya kepinginnya paket lengkap, ada golok, ada pisau seset, ada ini, ada itu gitu. Kalau seperti itu nanti kita arahkan. Kalau pertanyaannya goloknya berapaan, pisaunya berapaan, ya tetap kita akan jawab harga sesuai dengan ukuran, material, dan serangka. Ukurannya berapa, lebar, tebal, panjang, handle-nya apa, serangkanya apa, materialnya baja apa, itu kan bentuknya bagaimana, nggak sama, harganya tidak sama. Jadi ya pertanyaan yang tidak signifikan ya kita jawab juga seperti itu. Tapi kalau datang membawa gambar seperti yang ini ada, oh sudah laku Pak, tanya lagi yang ini ada Pak, harga sekian, kan enak. Oke, saya beli itu, kecamatan mana, kecamatan Pangkal Pinang umpamanya, nanti kita hitung ongkos kirimnya, terus selanjutnya tinggal menambahkan belanja yang lain-lain. Untuk krim oles bilah aman, kita karena aman ini ya, ada ukuran kecil, sedang, dan jumbo. Yang kecil 25.000, yang sedang 50.000, yang jumbo ini 150.000. Yang kecil aja sudah bisa dipakai
lama berbulan-bulan buat menahan agar bilah ini tidak karatan, bukan untuk supaya kinclong, bukan untuk supaya mirror, bukan, tapi hanya menjadikan bilah kita itu lembab, terjaga dari sifat korosi yang akan mengakibatkan karatan. Itu sifatnya krim. Jadi ketika penyimpanan jangka panjang dikasih ya dilap kering, SOP-nya itu dari gini, mulai sebelum menyembelih disetroping, pakai bilah apapun, model berapapun, ukuran berapapun, baik tradisional maupun pabrikan, setroping wajib. Makanya ini kalau sudah habis ini berarti alhamdulillah pemirsa ini benar-benar mendengar gitu ya apa yang saya sampaikan. Kalau ada satu orang tanya kenapa disetroping, kan sudah tajam, itu ya mungkin di skip videonya, suka men-skip video, jadi tidak mendengarkan dengan seksama. SOP-nya jika diterapkan, insya Allah sembelihan kita itu ihsan. Jadi misalkan bilah kita ini tajamnya selis kertas, jika disetroping dia bisa selis tisu, meskipun kita tidak bisa melakukan selis tisu. Waduh, saya aja, jangankan saya, orang yang jualan golok di sana aja lo nggak bisa selis tisu. Iya, memang selis tisu itu tidak semua orang bisa, tapi ketika disetroping, insya Allah ketajamannya itu halus seperti selis tisu. Di kertas itu halus, berarti sudah selis tisu itu. Disetroping. Selanjutnya dipakai menyembelih, entah kayak apapun itu dipakai menyembelih, dan jangan dimasukkan ke sarung dulu, diamankan, dibawa ke tempat cucian, entah itu keran mengalir, selang mengalir air, ataupun ember yang diisi air sabun, dikasih handuk, dipelurut, seret. Setelah dicuci bersih, lalu dilap kering menggunakan handuk, jangan tisu ya, handuk atau kain kaos. Selanjutnya disarungkan, jeret. Nah, baru kita stroping lagi. Diusahakan, misalkan dipakai menyembelih 3 ekor, 4 ekor, sampai 5 ekor, disetroping lagi. Jangan menunggu track record muri. Ini saya mau nyoba ini, soalnya saya belinya mahal. Saya coba, wah sembrono, mau nyoba-nyoba. Di RPH saja yang sembelihan industri yang dipotong, dipakai, dijual harga dijual ya, itu juga ada nilai ekonomisnya, nggak main-main. Apalagi di Idul Kurban yang keseluruhannya bernilai ibadah, itu kita harus berhati-hati. Ini kan nyawa. Orang memelihara sapi aja sudah bertahun-tahun, perawatannya luar biasa. Nah, jadi kita jangan main-main, harus disetroping, bisa tajam, disetroping. Jangan karena kesibukan banyak orang, banyak yang disembelih, kita bingung carpe diewe, bingung sendiri. Jangan, kita minggir dulu, dapat 3 ekor, minggir menstroping gitu. Sisihkan, jauhkan dari anak-anak, jauhkan dari hiruk pikuk keramaian. Maksudnya itu orang yang seliweran itu loh, kita mojok, menstroping. Selanjutnya dilap, sarungkan. Nah, selesai keseluruhannya, insya Allah ini kalau disetroping terus, sembelihannya bagus. Nah, kalau terjadi cibing bagaimana? Pergunakan honing stick. Kalau terjadi cibing atau rolling, di honing, seret, dirapikan, dipegang, diraba, dirapikan, cari kertas, dirapikan, terus disetroping, di honing, disetroping, dites, di honing, disetroping, dites, sampai insya Allah kembali. Itu tidak perlu diasah. Kalau orang-orang pakai baja-baja biasa, ngasahnya lama, ngasah di pojokan, makanya prosesnya sampai maghrib barang. Loh, kok lama banget gitu, bukannya menyembelih tinggal menyembelih kan gitu. Ternyata habis menyembelih 1 ekor sapi, ngasah lagi, pakai batu lagi. Waduh, ya ini waktu tersita, tenaga, capek semua buat ngasah. Enggak gitu. Nah, selanjutnya selesai keseluruhannya penyimpanan. Nah, itulah fungsinya dari krim oles bilah. Disimpan, dikasih krim
insya Allah lama akan terjaga, nggak akan korosi karatan. Itu sifatnya ketika kita kasih krim oles bilah. Baik, di sini kita akan mereview setelah opening tadi. Mudah-mudahan di opening tadi bisa difahami ya untuk semuanya. Bagi yang kurang paham boleh tanya, nggak apa-apa, tanya. Barangkali ada yang kurang paham, makanya saya ulang terus di setiap penampilan, di setiap konten agar sampai betul-betul paham. Paham betul, yang sudah paham biar tambah lancar lahnya. Kita review ini satu buah produk terbaru dari GSM, baru beres. Ini full tanduk super, tanduk kerbau hitam. Ini yang suka model ginian biasanya kulonan, ini orang kulonan suka model Betawian, mirror, baja wilis gitu kan. Ya ini kategori Betawian, handle jengkolan bulat, diukir-ukir dan full, tidak ada aksesoris lain ya, tidak ada aksesoris lainnya, hitam semuanya, sopal, simit meeting, simpe semuanya dari tanduk kerbau hitam. Betawian gede, cocok ini yang suka hitam-hitam, nyantai sambil ngopi cekrek. Perhatikan, kita ini rapi rapat, kita cabut bilahnya. Ini video mirrornya seperti ini ya, ini baja wilis. Apakah tidak bisa semirror kaca? Bisa, tapi akan memakan waktu yang cukup lama, tenaga juga, menghabiskan banyak kertas gosok ketika di BG. BG ada yang tanya kemarin, BG itu apa? Brand BG itu mesin gerinda yang berputar untuk mengasah. GB atau BG kan itu. GB itu grand bell atau BG bell grand, gerinda putar itu pakai kertas gosok. Karena kalau home industry begini nggak bisa kita ngasah pakai batu, kelamaan ngasah pakai batu, kecuali kalau satu-satu beda. Kalau satu tok gitu maksudnya buat koleksian. Ini material baja wilis Gen 2, mirrornya seperti ini, jadi tidak ada komplain lagi. Diperhatikan, ini mirrornya seperti ini ya. Justru kalau pecinta bilah itu malah sukanya yang satin polis serat baja, berserat. Kalau mirror itu biasanya kan baru kenal bilah. 30,3 ini panjangnya, 30 cm ya, enak ini 30 cm. Di pangkal 3 cm, terlebarnya 3,8, 3,7, 3,8 ya, antara itu. Tebal di pangkal ini 4 mili menipis. Enak buat dorong, ini genggamannya lega ya, ini di genggaman lega gede, terus buat tarik murni atau dorong tarik enak, suka-suka sih, suka-suka. Kalau masalah teknik menyembelih itu suka-suka. Biasanya kalau pemula ataupun pemain idul kurban megangnya gini, dorong satu tangan. Kalau yang sudah pro berani belajar meningkatkan performa biasanya dengan ditekan gitu. Kulonan pakai yang pendek kayak tarik, ada yang dorong tarik, ada yang begini. Tadi malam itu ada yang komentar di sembelihan RPH, video sembelihan RPH kan modelnya gini, anak-anak seret gini, jadi bilahnya tetap nempel tapi megangnya gini. Wah, sembelihan macam apa itu? Bukan orang juleha paling. Juleha itu profesi ya, juleha itu profesi, juru sembelih halal, profesi juleha itu. Siapapun profesi, justru malah yang di RPH itu namanya mudin RPH. Nah, ya saya tanya, yang benar bagaimana bang? Mohon maaf ya, ini nyembelihnya harusnya nggak gitu, gini. Sebenarnya nggak ada aturan pakem, mau pegang gini terserah, yang penting kan tajam dan cepat gitu. Makanya saya
kalau ada yang kayak orang-orang kayak gitu itu orang sosokan gitu, malah saya niat berguru. Ya sudah, ayo saya mau berguru ke jenengan, saya bimbing kami, ajarkan apa yang jenengan bisa. Kalau jarak jauh gini online, kirim videonya, video jenengan nyembelih itu kayak gimana, kirim ke WA saya pribadi gitu. Serius, ini perhatikan ya ketajamannya. Ini baja wilis Gen 2, kita setel greges, halusnya bukan main, tajam terus. Enak ini ketajamannya, nggak seperti biasanya halus gitu, nggak, kita buat greges memang. Barangkali mau dipakai dorong ataupun tarik, enak-enak saja. Terus di setroping, jangan lupa. Selalu saya berpesan, baik stroping ukuran medium, ukuran jumbo, cuman gini loh. Karena kalau kita itu bisa menaikkan performa dari bilah kita sendiri, itu kepuasan. Perhatikan. Seperti ini, sampai belok juga oke banget. Set. Masya Allah. Ini cuma satu-satunya yang baja wilis full tanduk. Segera amankan sebelum kedahuluan orang. Saat ini orang sudah mulai panik. Orang-orang kita itu kan gitu, kalau sudah waktunya mepet baru panik. Waduh gitu, nervous. Dibuka goloknya, banyak karatan, ya mesti aja nggak dicek, nggak dirawat. Iya iki, langsung beli, panik seperti itu. Ini ready stock. Ya, kita prosesnya itu nggak cuma satu ya. Untuk pemula mohon dimaafkan. Kita setelah ditransfer langsung off, wongnya panik ya, dikira kita penipu. Ya aktivitas lain ada Pak, kita aktivitas kesibukan yang lain, packing itu loh non sewu, menyita waktu seharian. Ya alhamdulillah, bukan kita nggak bersyukur, bukan, kita sampaikan seperti ini agar konsumen paham gitu. Kalau kita lagi off, kalau kita lagi sibuk apa di jalan kan gitu, jenengan WA nggak tahu kan, dikira kita rebahan, padahal kita pontang-panting gak karuan, packing sampai larut malam, menerima tamu dalam keadaan letih lesu, kepingin rebahan, ada tamu datang ya kita ladenin. Nah di situ setelah transfer kita proses, malah justru yang baru-baru, justru yang non sewu di bawah 500 malah panikan. Yang jutaan itu loh transfer, tenang-tenang saja, DP dulu, simpan beberapa bulan digarap barangnya itu, tenang-tenang saja karena sudah profesional. Ya seperti itu. Percayakan kepada kami, semuanya tercover. Ketika transfer kita proses, mau COD baik sih, kirim alamat lengkapnya, apa saja yang dibeli kita proses, kita kirim, jangan mepet. Nah kalau ada keterlambatan ya mohon dimaafkan, itu di luar tanggung jawab kami. Setelah kurir ngambil barang kan sudah, kurir ngambil barang itu sudah urusannya ekspedisi, entah itu pakai pos ataupun JNT. Nah saat-saat genting seperti ini kita pakai JNT, karena kalau pos nanti takut kelamaan. JNT cepat, tapi kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa tercover dengan COD, yang bisa pos itu sampai ke pelosok desa bisa, seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon pengertiannya gitu. Banyak celoteh di pagi hari ini, mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata, saling mengingatkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.